Kesombongan media Vietnam sebut Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 lawan paling gampang di Piala Asia U23 2024. FIFA larang pembukaan Piala Dunia U17 2023 terlalu mewah. Keinginan Erick Thohir bisa gagal terwujud. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Kesombongan media Vietnam sebut Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 lawan paling gampang di Piala Asia U23 2024. Media Vietnam dan VietVN sombong dengan menyebut Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 sebagai lawan yang paling gampang di Piala Asia U23 2024. Dan VietVN mengklaim Timnas Vietnam U23 bakal masuk grup paling mudah jika segrup dengan kedua negara Asia Tenggara tersebut. Sekedar diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah resmi mengumumkan pot unggulan untuk Piala Asia U23 2024. AFC membagi 16 tim peserta ke dalam 4 pot unggulan berdasarkan performa setiap tim di edisi sebelumnya alias di Piala Asia U23 2022. Sebagai tuan rumah Piala Asia U23 2024, Qatar otomatis tergabung di pot unggulan alias pot 1. Praktis, Qatar akan terhindar dari 3 tim kuat yang juga sama-sama mengisi pot 1, yakni Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang. Sementara itu di pot 2 diisi oleh Vietnam, Australia, Korea Selatan, dan juga Irak. Sedangkan pot 3 terdiri dari Thailand, Yordania, Uni Emirat Arab, dan juga Kuwait. Adapun Timnas Indonesia U23 masuk pot unggulan terakhir alias pot 4 bersama Malaysia, Tajikistan, dan juga Cina. Hingga saat ini, AFC belum menetapkan waktu untuk melakukan drawing putaran final Piala Asia U23 2024. Kendati demikian, 3 wakil Asia Tenggara berpeluang tergabung ke dalam grup yang sama berdasarkan pembagian pot drawing Piala Asia U23 2024. Sebut saja seperti Vietnam U23 di pot 2, Thailand U23 di pot 3, dan Timnas Indonesia U23 di pot 4 berpotensi akan segrup. Menanggapi hal tersebut, media kenamaan Vietnam yakni dan VietVN justru terkesan sombong. Dan VietVN menyebut Timnas Indonesia U23, Thailand, dan Malaysia sebagai lawan yang paling gampang di Piala Asia U23 2024. Hal itu dikatakan media Vietnam tersebut seandainya Timnas Vietnam U23 segrup dengan 3 negara Asia Tenggara, khususnya Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23. Dengan peringkat unggulan tersebut, media U23 dipastikan bisa menghadapi Thailand, Malaysia, atau Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024. Tulis dan VietVN dalam artikelnya dikutip pada Jumat, 15 September 2023. Secara teoristis ini akan menjadi grup paling ringan bagi pelatih Philippe Troussier dan juga timnya, tambahnya. Prestasi tertinggi sepak bola Vietnam di ajang ini adalah posisi runner-up tahun 2018 yang digelar di Zhangzhou, Cina. Lanjut media Vietnam tersebut. Terlepas dari hal itu, Piala Asia U23 2024 rencananya akan berlangsung mulai 15 April hingga 3 Mei tahun depan di Qatar. Nantinya 3 tim terbaik dalam turnamen ini berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sedangkan tim peringkat 4 bakal bertanding di babak playoff melawan tim asal Afrika. FIFA larang pembukaan Piala Dunia U17 2023 terlalu mewah. Keinginan Erick Thohir bisa gagal terwujud. Keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membuat pembukaan Piala Dunia U17 2023 megah di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT tampaknya akan cukup sulit. Pasalnya FIFA melarang pembukaan Piala Dunia U17 dibuat megah dan mewah. Hal ini sempat diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Dito Aryo Tejo beberapa waktu lalu.
Dito mengungkapkan FIFA memiliki aturan tersendiri soal seremoni pembukaan sebuah turnamen. Salah satunya seremoni pembukaan Piala Dunia U17 yang tidak perlu sebesar dan semegah Piala Dunia Senior. Tadi PSSI menyampaikan karena ini U17, maka ada aturan dari FIFA bahkan tidak boleh terlalu spektakuler. Jadi ada aturan tersendiri setiap level baik di Piala Dunia U17, U20 dan Senior, kata Dito di Jakarta pada Rabu 9 Agustus 2023. Dito menambahkan standar megah dan mewah yang dimaksud FIFA adalah jumlah penonton serta konten saat penyelenggaraan pembukaan. Dari jumlah penonton dan kayaknya dari konten kemeriahan acara juga dicek oleh FIFA. Saya belum dapat detail dari FIFA, yang pasti ini dijaga betul agar tidak terlalu spektakuler, katanya. Selain itu, Dito juga menyatakan akan ada kemungkinan membatasi penonton yang hadir untuk memenuhi kriteria FIFA. Ini sedang dibicarakan dengan FIFA kan kalau animonya besar, sayang juga kalau tidak difasilitasi, ujarnya. Erick Thohir pun sempat berujar bahwa pembukaan Piala Dunia U17 2023 jangan dibayangkan masyarakat bakal berlangsung megah. Pembukaan akan ada di JS dan penutupan ada di Solo. Tapi ini pembukaan jangan berkonotasi seperti senior, jadi ini tidak sebesar itu, ujar Erick. FIFA memilih Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sebagai venue pembuka Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjanjikan opening seremoni megah di Stadion Kebanggaan warga Surabaya itu. Stadion GBT akan menjadi kandang bagi Timnas Indonesia U17 selama babak penyisihan Grup A. Selain Timnas Indonesia U17, grup ini diisi oleh Ekuador, Panama, dan Maroko. Erick menjanjikan pihaknya menggelar pembukaan semenarik mungkin untuk mengundang animo pecinta sepak bola Kota Pahlawan dan sekitarnya. Opening ceremony akan dilakukan sebelum pertandingan Timnas Indonesia U17 kontra Ekuador pada 10 November 2023 mendatang. Desain acara akan digarap dengan sedemikian rupa diperkuat dengan penghibur ciamik yang tampil. Opening akan sangat menarik karena akan menjadi simbol pertama kali perhelatan Piala Dunia di Indonesia. Meskipun levelnya U17 bagi Indonesia ini adalah Piala Dunia, jadi harus meriah dan tak terlupakan, kata Erick. Sementara itu, pria yang mengemban jabatan sebagai Ketua LOC Piala Dunia U17 Indonesia ini pun mengakui laga Timnas Indonesia U17 kontra Ekuador amatlah krusial. PSSI berharap pecinta sepak bola Surabaya bisa memenuhi laga-laga penyisihan Grup A yang melibatkan Timnas Indonesia U17. Fanatisme mereka amat dibutuhkan untuk memberi suntikan moral buat penggawa Garuda Muda. Dukungan supporter akan sangat berarti bagi timnas kita. Saat ini kami tengah membangun nyali mental timnas untuk bisa berani menghadapi siapapun lawannya, ungkap Erick.